bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal Dzulhijjah, disebutkan dalam satu hadis, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ay ashri Dzulhijjah. Ini riwayat. Tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beramal melebihi dari 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah adalah istimewa, hari-hari istimewa. Kalau seandainya di Ramadan tidak ada Lailatul Qadar, maka 10 awal Dzulhijjah bisa melebihi daripada 10 akhir Ramadan. Karena ini mutlak, Nabi menyebutkan ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang lebih bagus. Hari secara umum 10 akhir bulan Ramadan itu adalah keutamaan malamnya. Tapi kalau hari secara umum, hari-hari terbagus adalah 10 awal Dzulhijjah. Tidak boleh dikalahkan dengan yang lainnya. Tapi 10 akhir Ramadan keutamanya adalah layalinya, malam-malamnya. Jadi istimewa 10 awal bulan Dzulhijjah, sangat istimewa. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad, riwayat ada Imam Bukhari, kurang lebih riwayatnya ada tambahnya fa'akthiru fihi at-tahlila wa at-tasbiha wa at-takbir. Berbanyak membaca takbir, tahlil, tasbih. Baca tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, subhanallah. Ini adalah amalan perbanyak. Kemudian untuk perbanyak karena amal soleh yang paling bagus dilaksanakan di 10 awal Dzulhijjah. Makanya amal soleh pun jangan dibatasi. Bukan urusan puasa, bukan urusan baca Al-Quran juga. Seperti Anda menghidupkan malam-malam Ramadan, di hari 10 awal Dzulhijjah hidupkan dengan ibadah. Ibadah mungkin yang paling dekat, yang sudah sangat jelas adalah ibadah haji. Ibadah haji. Semoga Allah mudahkan kita untuk naik haji. Yang sudah haji, haji lagi. Setelah banyak sedekah juga, amin. Haji tak nggak sedekah, pelit nanti. Setelah itu nyembelih korban. Salat hari raya Idul Adha. Salat hari raya Idul Adha. Salat fasholli li rabbik. Salat disebut dalam Al-Quran. Setelah salat wanhar, nyembelih korban. Sunnah. Bedanya haji seumur hidup sekali. Salat Idul Adha setiap tahun datang kesunahannya, ya dak? Wanhar, nyembelih korban, setiap tahun sunnah. Jadi jangan merasa, jangan salah paham seperti keyakinan sebagian orang menganggap kalau korban seumur hidup sekali. Itu haji yang seumur hidup sekali. Kalau korban, kapan Anda menemui bulan haji, maka disunahkan Anda untuk berkorban. Dalam madhab jumhur, Syafi'i, Maliki, Hambali, Madhab Hanafi mengatakan wajib dengan aturannya tentunya, bagi yang dimudahkan dan bagi yang mukim dan seterusnya ada aturannya. Baik, sembelih korbannya. Hari ini kayaknya sudah telat, pada mahal. Semakin mahal semakin gede pahalamu. Jangan pusing, pengen pahala atau pengen aduh telat bu ya, ngertinya sekarang. Makanya kalau ngaji jangan terlambat. Yang lain sudah pada beli kambing, baru tahu sekarang kok ke pasar mahal, dulu cuma 3 juta sekarang 5 juta. Memang kalau 5 juta nggak ada pahalanya, tetap ada lebih gede pahalanya. Keluar korban. Kemudian setelah itu apa? Saum. Ini adalah yang besar-besar saya rentet. Saum Arafah. Haji, sholat hari raya Idul Adha, nyembelih korban, puasa, sama puasa dengan korban, sholat itu datangnya setiap tahun. Jadi Arafah itu bukan seumur hidup sekali ya. Korban bukan seumur hidup sekali, sholat bukan seumur hidup sekali. Untuk sholat sunnah memang dihimbau, dianjurkan untuk Anda bisa melakukan di bersama-sama. Ini perbedaan juga di antara kaum muslimin jumhur, misalnya madhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Itu ada madhab Syafi'i khususnya di masjid. Kalau madhab Hambali di musola. Musola itu hamparan yang digunakan untuk sholat, bukan musola kecil, itu bukan musola. Nggak penting, sudahlah, jangan ribut masalah begini. Kalau masjidnya gede ya di masjid saja.
nggak ada germis lagi. Giliran hujan deras jangan di lapangan lah, kasihan nanti orang kehujanan masuk masjid. Jadi boleh di masjid, boleh di musola. Musola itu adalah bahasa Arab musola, tempat sholat hamparan. Biasanya ada sholat jenazah di situ, ada apa musola. Nah, kemudian di saat Anda kok sibuk nggak bisa pergi ke masjid, Anda pun boleh melakukan sendiri di rumah Anda, nggak pakai khutbah, nggak pakai itu, langsung 2 rakaat seperti Anda 2 rakaat sebelum subuh. Jangan sampai Anda ketinggalan sholat hari raya, pahalanya besar. Cuman jangan sampai setelah mendengar berita ini lalu Anda tidak mau ke masjid, repot ini. Kasih kemudahan malah nganteng, ini kan kacau. Baik, setelah itu puasa Arafah. Ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal ladzi qablahu wa ba'dah. Nabi mengatakan, aku berharap Allah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Arafah, dihapus dosa-dosa kecil kita yang kita melihat haram tidak sengaja, ini atau sengaja, dosa-dosa Allah ampuni. Dengan catatan kita menyesali, ya, dengan catatan kita memang tidak senang dengan dosa itu. Puasa Arafah yang berapa tadi, 5 ya. Puasa Arafah tanggal 9. Di sini nanti ada puasa Arafah. Itu bagi orang yang tidak haji. Kalau sudah waktu Anda haji di sana nggak disunahkan puasa, biar Anda kuat untuk beribadah haji. Jadi sunnahnya bagi orang yang di luar seperti ini. Kemudian setelah itu menyempurnakan di hari-hari sebelumnya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 itu Anda boleh puasa. Cuman puasanya yang bener dong, jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puasa 9-nya enggak, ketuker. Yang paling penting itu 9-nya. Yang paling gede 9-nya. Anda boleh puasa tanggal 1, istimewa. Karena apa? Disebutkan mamin ayyamin, tidak ada hari yang baik beramal baik melebihi daripada, tidak ada hari yang lebih bagus untuk beramal baik melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Kemudian setelah itu amal-amal yang lainnya, silaturahim, ya mungkin ngasih takjil, ngasih buka, ngasih ini, masya Allah indah. Sekaligus kami undang nanti tanggal 9 atau hari Arafah, Anda diundang untuk bisa buka bersama di sini, insya Allah. Nah, buka bersama di sini ada tausiah sebelumnya, ada baca tahlil, takbir, tasbih. Kemudian kita ada tausiah, ada pengajian. Kemudian setelah itu buka, salat isya bermaghrib berjamaah, makan malam isya berjamaah, masya Allah indah. Baik, itu diantara amalan-amalannya. Kemudian semua amalan yang bisa Anda lakukan di luar 10 Dzulhijjah, hendaknya Anda punya amalan. Karena hari istimewa hari ini, dikatakan tidak yang lebih bagus daripada ini semuanya. Bandingannya apa? Nggak bisa dibanding. Nggak bisa dibanding. Anda nyembelih kambing hari ini beda dengan nyembelih kambing di hari korban tadi untuk korban. Bandingan gimana? Nggak bisa dibandingkan, sudah sama-sama kambingnya. Jadi sudah nggak bisa dibandingkan. Besar sekali pahalanya di hadapan Allah. Ini saja diantaranya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghidupkan 10 awal Dzulhijjah. Mengambil harta rampasan perang atau ghanimah, sehingga pada saat itu pasukan dipimpin oleh pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid belum lagi masuk Islam, belum dapat hidayah, sehingga mereka putar balik, kemudian mereka kepung, mereka kuasai bukit Jabal Rumat ini, Jabal Rumat di depan kita ini, sehingga masya Allah hari ini yang berbahagia, spontan saja pasukan muslimin terjepit. Hikmahnya yang bisa kita ambil pada hari ini yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tinggalkan sunnah maka akan mendapatkan kesusahan demi kesusahan. Karena kata Rasulullah SAW, di balik sunnah ini ada dia. Dan Rasulullah SAW setiap perkataan dan ucapan beliau ini bukan dari diri beliau, tapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Masyaallah, inilah kita sekarang berfoto bersama rombongan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.